meeting kita kali ini yaitu mengenai learning management system ya, menggunakan Moodle, di mana nanti setiap media pembelajaran yang telah kita susun, termasuklah itu nanti live worksheet dan flip builder-nya, bisa kita terintegrasi di Moodle sekolah kita ini. Jadi ini saya Bapak Ibu semua sudah saya join jadi teacher di website Moodle kita ya, website sekolah kita ini. Ini dia. Bu Lasma sudah gabung ya Bapak Ibu ya, sudah bisa masuk ya. Tadi sebagai contoh saya privat Ibu itu untuk bisa login ke Moodle kita ini. Sekarang untuk Bapak Ibu semuanya, saya kasih dulu username sama passwordnya. Bapak sama Ibu belum login, jadi klik login yang di webnya. Login kembali gitu Bu ya? Iya, dengan username sama password yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Oh, oke. Iya, login dulu ya Bapak Ibu supaya ini ada account-nya Bapak Ibu di webnya. Ya, pertama-tama Bapak Ibu kita buat LKPD kita di Word ya. Kita ukir dengan apa yang ada di tool-tool yang ada di Microsoft Word ya. Gambar-gambarnya juga bisa dari internet diambil atau bagaimana ya. Nah, jadi saya buat di sini Bu, ini dia lembar kerja peserta didiknya. Covernya ada, namanya siswa ada ini. Bentar ya. Nah, ini ada namanya, untuk kelas berapa ada, kompetensi dasar, itu kemarin kita sepakati ya, harus ada kompetensi dasar, harus ada cover, tujuan pembelajaran, baru masuk ke peta konsep, ya, baru setelah itu, ini informasi pendukung, informasi pendukungnya. Bentar, ya, informasi pendukung. Oke, informasi pendukung itu berisi garis besar. Ini garis besar aja ya, dari materi yang akan kita bawakan di pertemuan itu saja, Bu, Pak, ya. Jadi ini garis besarnya. Baru, ini saya garis besarnya aja saya buat, jadi agak singkat. Seperti ini, Bu. Nah, udah. Satu halaman saja garis besarnya, nggak usah banyak-banyak, Bapak Ibu. Biar mudah untuk mengerjakannya. Baru saya buat ini kegiatan belajarnya, sharing task dulu saya buat, ini nanti per kelompok. Nah, ini dia sharing task-nya, ini menghubungkan yang mana energi terbarukan, yang mana energi tak terbarukan, seperti itu, nomor 1, baru itu soal nomor 1 untuk sharing task. Soal nomor 2 untuk sharing task, yaitu berkelompok ini Bapak Ibu, ini saya ambil dari YouTube. Nah, ini kan, saya buat YouTube dan web. Pelajari dan mainkanlah simulasi berikut ini, lalu kerjakan latihan di bawahnya. Petunjuk saya kasih. Pilih dan mainkanlah. Kan nanti webnya di sini. Ini dia kotak webnya. Kita ambil dari sini aja nanti itu. Dari ini shape ini. Kotakin. Sudah Bapak Ibu. Baru atau buka tautan ini. Buat itunya. Ketik aja dulu di Word seperti ini, baru soal. Ada 3 soal untuk sharing task-nya. Baru untuk jumping task-nya, untuk personal ini, ada 2 soal aja, Bapak Ibu. Udah. Baru setelah itu selesai. Ini dia kasih emotik-emotik di sini. Udah? Oke, baru setelah itu, Bu, ini kita convert to PDF atau file. Oke, nah, ini kalau begitu dan sekarang kebenarannya mungkin masuk yang di yang dari itu yang jadi
bagi ya. 1 orang setiap kelompok, jadi nggak usah semua ya. Oke, ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Oh. Coba si Maria mana Maria? Oh, itu kelompok 1 ya. Siapa yang nanti yang mengirimkan? Maria. Oke, Maria dan kawan-kawan ya. Di sini ada tertulis 5 orang, yang ada cuma 3. Yulia? Oh, ini kelompok 2 ya. Yulia, Naomi mana? Sergio? Rahel? Oke, Rahel. Desira? Oke. Berarti ada semua ya. Kelompok 3. Kelompok 1 dan tinggal kelompok 1 ya. Pagi ini kita belajar topik struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun atau struktur tumbuhan. Pertama kita belajar tentang struktur dan fungsi dari akar. Fungsi akar adalah menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada beberapa tumbuhan di tempat pakai juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsinya? Adakah keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal atau meristem ujung dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan. Akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain menambatkan tubuh tumbuhan ke dalam tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar yang tersusun atas memiliki dinding sel yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis, kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan mineral oleh akar. Bagian yang lebih dalam dari epidermis disebut dengan yaitu korteks. Ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau disebut dengan stele, yang terdiri atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Perisikel untuk membentuk cabang akar, dan berkas pengangkut silinder pusat ini ada yang disebut dengan silem untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan batang. Masih ingat kamu tentang fungsi batang? Beberapa fungsi batang antara lain adalah sebagai berikut: menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian sebagai jalan pengangkutan air mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Mengapa batang mampu melakukan fungsi-fungsinya? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsi batang?
Kita perhatikan gambar berikut, seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan diganti oleh peridem atau disebut dengan jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tubuh kentang dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral diserap akan diteruskan ke berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Dan demikian juga pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada monokotil, berkas pengangkut tersusun tersebar. Perhatikan pada gambar A dan B. Antara silem dan floem, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Semua, kita masuk sekarang ke struktur dari daun. Masih ingatkah kamu apa fungsi daun? Fungsinya antara lain adalah untuk mengambil gas karbon dioksida digunakan untuk proses fotosintesis, kemudian mengatur penguapan air atau disebut dengan transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan dengan menyerap oksigen. Bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsinya tersebut? Perhatikan gambar berikut ini. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan disebut dengan epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsinya melindungi jaringan yang ada di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan dilapisi oleh lapisan lilin disebut dengan kutikula, mengurangi penguapan pada tumbuhan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik daun, dan rambut-rambut pada daun. Stomata dapat membuka dan menutup sesuai dengan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari stomata membuka dan karbon dioksida masuk ke dalam daun untuk digunakan pada proses fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup pada siang hari. Yang dilakukan adalah untuk supaya jangan terlalu banyak penguapan lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka pada saat malam hari. Tahukah kamu bagaimana fotosintesis terjadi? Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil atau disebut dengan butir hijau daun. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah palisade terdapat jaringan bunga karang, sel-selnya bentuknya tidak teratur, longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil atau daging daun, dan ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Tuh perbedaan daunnya. Di dalam daun juga terdapat silem dan juga floem, berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan silem untuk membawa air dan mineral dari batang menuju ke daun. Dekat permukaan tanah. Berarti jauh dari permukaan tanah sebelum ke dalam dia kan. Nah, bagian akar paling muda sebelah ujung atau sebelah pangkal? Sebelah ujung kan? Nah, sebelah ujung masih ada epidermis kalau begitu. Makanya di bagian ujung akar itu jaringan yang masih muda, di sini terdapat epidermis. Kalau ada epidermis berarti ada rambut akar, gitu ya. Floem dan silem. Ini floem dari tumbuhan dikotil. Lalu ini floem dari tumbuhan monokotil. Perhatikan, di sini berganti-ganti. Ini silemnya, lalu floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem. Kan ganti-ganti dia kan? Nah, kalau di sini enggak, floem. Nah, kemudian ini silem di tengah, floem di luar, silem di dalam. Bisa ya? Ini floem dengan silem berganti-ganti. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan perisikal yang ini.
Dirobek lagi ya. Kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi, temuan-temuan itu terhadap aktivitas siswa maupun aktivitas di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan juga kemudian bisa memberikan saran ya, perbaikan ke depan di dalam pengembangan pembelajaran kita ke arah kualitas yang lebih baik lagi. Oke, jadi pertama-tama saya karena sebagai guru model menyampaikan pengalaman saya dulu lah ya, sebagai guru model yang telah membawakan kegiatan open class Duri Design ini. Oke, menurut apa yang telah saya alami dan saya lakukan, pembelajaran hari ini kita mulai dengan tidak tepat ya, tepat waktu ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira jam 11:20 kalau tidak salah ya, 11:20 atau 11 ya, kalau tidak salah tadi kita memulai pembelajaran ini. Iya, dan juga siswa-siswinya dari data 27 orang ya, 27 orang data siswa ya Ibu ya. Data Iya, Bu. 27 orang yang hadir kira-kira berapa ya Ibu Lasma tadi? Paling 20, Bu. 20 orang ya. Nah, udah maksimum itu, Bu. Iya. Dan juga saya lihat di Zoom saya juga banyak yang sinyalnya keluar masuk ya. Jadi saya juga kewalahan Bapak Ibu untuk membagi kelompoknya karena ada yang contohnya di kelompok 3 itu jadinya tidak ada siswanya. Ya, jadi cuman observer yang ada di situ. Tapi di akhir-akhirnya mereka masuk, jadi adalah 2 orang di dalam ini ruangan ketiga ini. Dan juga ada juga breakout room-nya yang tidak sesuai dengan nama kelompoknya jadinya. Karena apa ya itu tadi Bapak Ibu? Kalau saya buat di kelompok 1, semua hadir di kelompok 1, tapi tidak ada orang di kelompok 4 contohnya. Jadi saya bagi mereka ke sana. Jadi pengamatannya juga ya berdasarkan apa yang ada di lapangan saja yang kita kerjakan tadi kan. Oke, itu dari segi teknis yang saya rasakan ya, karena saya juga sekaligus teknisi di sini untuk breakout room Zoom. Oke, dan juga sebagai pemberi materi dan pemberi pembelajaran dalam proses kegiatan open class ini. Jadi kewalahan juga tadi ketika melihat kelompok-kelompok yang tidak hadir. Jadi agak lama tadi pembagian ke breakout room Zoom-nya karena tidak ada siswanya tadi. Itu kalau dalam breakout room. Kalau secara keseluruhan saya lihat mereka sungguh menikmati ya, sungguh di main session atau di ruang besar sebelum di breakout Zoom kan, saya lihat banyak yang mengeluarkan pendapat, aktif di dalam merespon ya, merespon setiap apa yang saya tunjukkan untuk mereka kerjakan dan sebagainya.